Pernah nggak sih kamu ngerasain momen-momen dalam hidup yang rasanya tuh pas banget? Begitu tepat waktunya, seolah-olah semuanya diatur khusus buat kita. Nah, ini tuh bukan sekedar keberuntungan biasa. Kali ini kita akan coba bedah bareng pola tersembunyi di balik apa yang sering kita sebut kebetulan. Pertanyaannya jadi begini, gimana kalau kemampuan untuk melihat pola-pola ini sebenarnya selalu ada dalam diri kita? Cuma kita nggak pernah diajarin aja untuk menyadarinya. Pertanyaan inilah yang bakal jadi pemandu kita hari ini. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Terlalu sempurna untuk kebetulan. Biar kebayang, kita mulai dengan sebuah cerita nyata yang menggambarkan ide ini dengan sempurna. Coba bayangin deh dilema ini. Di satu sisi, ada sebuah training yang sifatnya wajib. Harus ikut kalau mau dapat sertifikasi penting. Terus, di sisi lain, ada rapat yang super krusial sama regulator. Sama sekali nggak bisa ditinggalin. Dan puncaknya, keduanya dijadwalkan di hari yang sama, di jam yang sama. Bentrok total. Kelihatannya sih mustahil banget buat diselesain kan? Ya, kalau dipikir-pikir pakai logika, ini pilihan yang nggak mungkin. Pasti ada satu yang harus dikorbanin. Nggak mungkin bisa dapat dua-duanya. Tapi, entah gimana caranya, setelah coba cari-cari solusi, semuanya tiba-tiba selaras. Sempurna banget. Pelatihannya bisa diikuti, rapatnya juga bisa dihadiri. Nggak ada yang perlu dikorbanin sama sekali. Nah, biasanya apa reaksi pertama kita pas ngalamin momen ajaib kayak gini? Seringnya sih simple banget. Ah, kebetulan dong. Kita tuh kayak otomatis gitu loh, meremehkan keajaiban yang baru aja terjadi. Kamu pernah gitu juga nggak? Oke, kita lanjut ke bagian 2. Melihat pola yang tersembunyi. Tapi, gimana kalau cerita tadi itu bukan kejadian aneh yang cuma terjadi sekali? Gimana kalau itu sebetulnya bagian dari sebuah pola yang lebih besar? Coba deh ingat-ingat lagi. Mungkin kamu juga pernah ngalamin pindah peran kerjaan di waktu yang paling pas. Atau tiba-tiba nemu alat atau ilmu baru persis pas lagi butuh-butuhnya. Dapat pengakuan yang datangnya nggak kecepetan, nggak juga kelamaan. Atau mungkin sebuah tantangan baru datang persis pas kamu ngerasa, oke, gue siap. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Kapan sih rentetan kebetulan ini berhenti jadi sekedar acak dan mulai terasa punya makna? Garis batasnya tuh di mana ya? Lanjut, bagian 3, kenapa sih kita mengabaikannya? Kalau momen-momen ini nyata, kenapa kita sering banget melewatinya begitu aja? Jawabannya ternyata ada di dalam pikiran kita sendiri. Nah, disinilah letak perang batin kita. Di satu sisi, pikiran rasional kita langsung bilang, oh itu bisa dijelasin kok, itu cuma timing yang bagus, itu cuma karena rencananya mateng. Tapi, di sisi lain, bahkan setelah semua penjelasan logis itu, seringkali ada perasaan yang tersisa. Sesuatu yang kayaknya belum sepenuhnya terjelaskan. Bener nggak? Bagian 4, sesuatu yang melampaui logika. Nah, perasaan yang tersisa inilah yang mau kita gali lebih dalam sekarang. Sesuatu yang ada di luar jangkauan penjelasan kita sehari-hari. Pernah ngerasain sesuatu itu? Di berbagai tradisi dan keyakinan, perasaan ini tuh punya banyak nama. Ada yang nyebutnya penyertaan ilahi atau anugerah, yang lain bilangnya keselarasan semesta, atau mungkin istilah yang paling sederhana, ya emang udah waktunya, namanya boleh beda-beda, tapi esensinya, perasaannya sama. Dan ini ngingetin kita sama satu hal yang penting banget yang terangkum dalam kutipan ini. Nggak semua yang nyata itu bisa diukur. Artinya, cuma karena kita nggak bisa masukin sesuatu ke dalam tabel atau grafik, bukan berarti hal itu nggak ada atau nggak penting. Kita sampai di bagian 5, kunci untuk menyadari. Jadi kalau hal ini nggak bisa diukur pakai data, terus gimana cara kita bisa melihatnya? Kuncinya ternyata bukan pada bukti di luar sana, tapi pada sebuah pergeseran di dalam diri kita. Coba kita bandingin ya. Dengan pola pikir yang tertutup, seseorang itu udah memutuskan dari awal kalau semuanya cuma kebetulan. Bahkan keselarasan yang paling presisi pun dianggap biasa aja. Sebaliknya, dengan pola pikir yang terbuka, hal-hal kecil mulai terasa punya makna. Dan ini bukan berarti jadi naif loh ya, tapi ini soal menjadi lebih sadar. Nah, dan ini poin yang penting banget buat dicatat. Ini bukan tentang menolak logika atau berhenti bikin rencana. Tentu aja semua itu penting. Ini tuh tentang memberi ruang bagi kemungkinan bahwa ada gambaran yang lebih besar, sesuatu yang bekerja bersamaan dengan usaha kita. Oke, terakhir, bagian 6, pertanyaan yang sebenarnya.
Akhirnya, semua obrolan kita ini membawa kita ke satu kesimpulan. Sebuah perubahan cara pandang yang mungkin bakal mengubah cara kita melihat kebetulan untuk selamanya. Coba deh, kita renungkan ini sejenak. Mungkin apa yang selama ini kita sebut kebetulan sebenarnya adalah sebuah bentuk kepedulian. Sebuah pesan yang disampaikan dalam bahasa yang nggak pernah kita pelajari di sekolah. Semacam tuntunan yang halus yang menemani kita di sepanjang perjalanan hidup. Jadi, mungkin pertanyaan yang sebenarnya bukan lagi apakah ada sesuatu di balik ini semua, melainkan sebuah pertanyaan yang jauh lebih personal. Untuk saya dan juga untuk kamu. Apa jangan-jangan selama ini aku terlalu cepat mengabaikannya